Halo pemirsa Dharma TV, berjumpa kembali bersama saya Nisha Naila dalam program acara Liputan Khusus. Peringatan Waisak 2570 Buddhis era 2026 di Padepokan Dhamma-Dipa Arama Kota Batu berlangsung hikmat dan penuh semarak. Waisak tahun ini mengangkat tema menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri. Ritual keagamaan tersebut dihadiri para umat Buddha dari seluruh wilayah di Jawa Timur. Bagaimana prosesi tersebut? Mari kita saksikan bersama. Minggu 31 Mei 2026 telah dilaksanakan peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis era 2026 di Padepokan Dhamma-Dipa Arama Kota Batu. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Detik-detik Trisuci Waisak terjadi pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Tema yang diangkat pada Waisak tahun ini adalah menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri. Acara diawali dengan bakti sosial terapi dalong, donor darah, terapi akupuntur tusuk jarum, dan terapi energi longevitologi yang diikuti oleh TNI, Polri, dan juga masyarakat sekitar. Berikutnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan prosesi Pindapata, yaitu para biku berjalan kaki tanpa alas kaki untuk menerima persembahan berupa makanan, minuman, atau kebutuhan pokok. Umat Buddha mempersembahkannya untuk berderma, memupuk kebajikan, serta mendukung kehidupan spiritual. Prosesi tersebut diikuti oleh 1 biku, 14 samanera, dan 12 atasilani.
Pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan fungsen sebagai wujud welas asih, praktik cinta kasih, dan wujud kepedulian untuk menyelamatkan hewan dari ancaman pembunuhan atau penyembelihan. Prosesi selanjutnya adalah pembacaan suta-suta utama secara berkelompok. Selamat siang, Sotihontu Namo Buddhaya. Saya Pandita Dhammamito Suyanto. Saat ini berada di Padepokan Dhammadipa Arama, Mojorejo, Batu. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2026. Seluruh umat Buddha di Indonesia dan dunia merayakan salah satu hari raya agama Buddha, yaitu Tri Suci Waisak ke-2570 Buddhist Era di tahun 2026. Pada puncak acara peringatan Tri Suci Waisak 2570 2026 ini akan dilaksanakan yaitu puja bakti menyambut detik-detik Tri Suci Waisak 2570 tahun 2026 yang tepatnya untuk hari ini adalah jatuh pada pukul 15 lebih 44 menit 44 detik. Itu adalah saat purnama sempurna atau purnama Sidhi di bulan Waisak. Nah, pada saat purnama Sidhi, purnama sempurna inilah umat Buddha di seluruh dunia merayakan Tri Suci Waisak, memperingati 3 peristiwa penting berkenaan dengan Guru Agung Buddha Gotama. 3 peristiwa penting itu, yang pertama adalah lahirnya Bodhisatta Siddhartha Gotama di Taman Lumbini, tepatnya adalah pada 15 purnama sempurna di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Dan sekarang ya masuk wilayah Nepal. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pencapaian penerangan sempurna dan menjadi seorang sama Sambuddha dari Pertapa Gotama, yang tidak lain adalah Bodhisatta Siddhartha itu sendiri. Terjadi pada saat purnama sempurna di bulan Waisak pada tahun 588 sebelum Masehi, tepatnya di bawah pohon Bodhi atau pohon Asata di hutan Gaya di India. Kemudian peristiwa suci yang ketiga adalah Mahaparinibbana atau wafatnya Sang Buddha Gotama, juga terjadi pada saat purnama sempurna di bulan Waisak pada tahun 543 sebelum Masehi, tepatnya di bawah pohon Salakembar di kota Kusinara. 3 peristiwa penting inilah yang diperingati oleh umat Buddha sebagai hari Tri Suci Waisak. Untuk tahun ini, tema Waisak yang diangkat oleh Sangga Theravada Indonesia sebagai pembina spiritual umat Buddha Theravada, termasuk di Padepokan Dhammadipa Arama ini, adalah menapai jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Sekali lagi, temanya adalah menapai jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Tema ini sangat penting untuk menyeimbangkan antara kebijaksanaan batin dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang memang sangat dibutuhkan. Lebih-lebih dalam kondisi masyarakat bangsa Indonesia ya akhir-akhir ini cukup mengalami kegalauan karena ya kenaikan harga-harga barang-barang kebutuhan,
kemudian ya ekonomi agak kesulitan. Nah, karena itu Sangga Theravada Indonesia mengangkat tema yaitu menapai jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Jalan mulia adalah merupakan salah satu inti ajaran Sang Buddha yang dikenal dengan Majjhima Patipada atau jalan tengah. Jalan mulia itu ada 8 unsur. Yang pertama adalah pandangan benar atau pengertian benar, yang kedua pikiran benar, yang ketiga ucapan benar, yang keempat perbuatan benar, yang kelima penghidupan benar, yang keenam daya upaya benar, yang ketujuh perhatian benar, dan yang kedelapan adalah konsentrasi benar. Nah, menapai jalan mulia artinya adalah bagaimana umat Buddha bisa mengikuti jalan mulia ajaran Sang Buddha itu untuk mengendalikan diri dengan berpandangan benar, berpengertian benar, berpikiran benar, berucap benar, berbuat benar, berpenghidupan benar, berdaya upaya benar, berperhatian benar, sampai berkonsentrasi benar. Nah, dengan memegang menapai jalan mulia ini diharapkan ya akan terjadi keseimbangan antara kebijaksanaan batin dan juga hidup dalam sosial kemasyarakatan, sehingga umat Buddha tetap bisa bersumbangsih bagi negeri. Sumbangsih itu antara lain ya hari ini kami melakukan puja bakti, melakukan bakti sosial, melakukan function pelepasan satwa untuk kelestarian alam, untuk kelestarian lingkungan, sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan ini antara lahir maupun batin. Ya, demikianlah sekilas informasi terkait dengan peringatan Tri Suci Wesak ke-2570 Buddhist Era di tahun 2026. Adapun umat Buddha yang hadir untuk mengikuti perayaan ini sekitar 300 orang, berasal dari umat Buddha di Mojorejo, di Jonrejo, di Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, ada juga dari Pasuruan, dari Probolinggo, kota-kota lain yang hadir untuk mengikuti bersama-sama puja bakti dalam rangka peringatan Tri Suci Wesak 2570 tahun 2026 ini. Demikian, terima kasih. Semoga informasi ini bisa memberikan semangat untuk umat Buddha semuanya dimanapun berada. Tidak lupa, saya ucapkan selamat merayakan Tri Suci Wesak 2570 Buddhist Era 2026. Semoga berkah Tiratana senantiasa melimpah kepada kita semua. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihontu, Namo Buddhaya. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan pradaksina mengelilingi Padepokan Dhammadipa Arama, berikutnya memasuki Dhammasala Lumbini untuk prosesi detik-detik Waisak. Ritual pradaksina ini dilakukan dengan sikap anjali, kedua telapak tangan dirapatkan di depan dada sambil melafalkan parita suci. Praktik ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan mendalam kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta melatih konsentrasi, ketenangan batin, dan membersihkan diri dari karma buruk.
Penyalaan lilin dan dupa dilanjutkan nama Karapata oleh Biku Sangha. Kami mohon Yang Mulia Biku Candakaro Mahatera berkenan menyalakan lilin dan dupa dilanjutkan memimpin nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamamha ko mayang bhagawantang saranang gata uddisa pabajita yono bhagawa sattha yassa ca mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakare hitang bhagawantang sasadhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Pancasila Aradhana dipimpin oleh pimpinan Puja Bakti. Kami persilahkan. Hendamayang Pancasila Radanang Bannamase Mayang Bante Te Saranena Saha Pancasila Neya Jama Dutiambe Mayang Bante Te Saranena Saha Pancasila Neya Jama Dutiambe Mayang Bante Te Saranena Saha Pancasila Neya Jama. Ya mahang wadami tang wadeta. Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Para Romo, Ramani yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudari, dan adik-adik sedama yang berbahagia, selamat sore, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada sore hari ini, kita bersama-sama memperingati Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 yang telah kita lakukan dengan penuh khidmat. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari pagi hari hingga sampai sore hari ini. Dan khususnya menjelang melakukan puja bakti, kita semua telah melakukan puja kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oleh karena perjalanan cukup jauh, jadi disingkat satu kali saja. Biasanya 3 kali putaran. Tapi karena sudah cukup jauh dan juga sekaligus menghemat waktu, kita melakukan pradaksina, menghormat sambil berjalan searah jarum jam, baik itu menghormat pohon bodhi, menghormat cetia yang lain, misalnya Buddha Rupang, atau juga menghormat relik Guru Agung Sang Buddha, sambil membawa persembahan lilin dupa bunga, berjalan keliling searah jarum jam sebanyak 3 kali. Sebagai wujud bakti, kita melakukan puja kepada Tiratana. Dan setelah itu kemudian para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian memohon tuntunan Pancasila, yang tentu itu adalah juga sebagai wujud untuk memperkuat, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana dan memperkuat latihan atau praktek kemoralan, khususnya Pancasila Buddhis. Maka Sangha Theravada Indonesia mengangkat sebuah tema, menapaki jalan mulia, bersumbangsih bagi negeri. Sungguh tema yang sangat luar biasa, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mengingat negeri kita tercinta belakangan ini dalam kondisi kurang baik, yang tentu kita semua harus berusaha untuk mendukung dalam bentuk spiritual maupun juga materi atau material. Dan tema ini mengajak kepada kita untuk menapaki jalan mulia atau melangkah atau mempraktekkan jalan mulia. Jalan mulia di dalam Dhamma adalah yang dimaksud jalan mulia berfaktor 8 atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ini kan banyak ya
info-info atau apa itu hoax gitu ya di masyarakat nih, info-info yang tidak benar atau info-info bohong ya, kita hendaknya tidak begitu percaya ya, tidak percaya begitu saja terhadap info-info yang tidak jelas kebenarannya. Kalau kita gampang percaya, gampang yakin, bisa ketipu, bisa mengalami kerugian. Nah, selain tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak berbicara yang tidak bermanfaat, tidak sesuai dhamma, kita dianjurkan berbicara yang benar. Berbicara yang benar, bicara sesuai dhamma, berbicara dengan sopan, ya, tidak memfitnah orang lain, sehingga menimbulkan orang lain sakit hati. Ya. Nah, banyak orang yang difitnah sakit hati. Sakitnya tuh di sini katanya. Ya, sakit hati itu kalau selama orang yang sakit hati itu belum memaafkan, belum timbul pengertian yang benar, akan terus timbul sakit hati. Nanti bisa bermusuhan. Bermusuhan, yang satu memfitnah, yang satu mencaci maki misalnya. Yang satu difitnah, dicaci maki, tidak terima, membalas, marah, jengkel, benci. Ini sama dengan menyulut api kemarahan orang lain. Nah, sudah terpancing, sudah tersulut, menjadi marah, marah lawan marah. Kebencian dibalas dengan kebencian. Kebencian dibalas dengan kebencian tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Maka itu Guru Agung menganjurkan kepada kita, kebencian hanya akan berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci, dibalas dengan cinta kasih. Menurut Dhamma, ajaran Sang Buddha, ketika kita latihan meditasi, ada yang jauh lebih bermanfaat dari semata-mata mengejar jana atau ketenangan tertentu. Tetapi latihan meditasi vipassana yang diajarkan oleh pendahulu kita, oleh Guru Agung kita, dan juga dilanjutkan oleh para siswa beliau. Sering juga dilatih di sini di Wihara Dhammadipa. Kalau kita bisa latihan vipassana, terutama menyadari lahir dan batin kita yang tidak kekal ini, ya, selalu anicca, mengalami perubahan, menimbulkan ketidakpuasan, tanpa diri, tanpa aku. Ini yang tentu jauh lebih penting. Karena begitu kita menyadari bahwa badan jasmani, perasaan, pikiran, maupun objek-objek pikiran atau dhamma, atau ingatan-ingatan, sesuatu yang sudah berlalu, kita sadari, kita ketahui, kita tidak melekat, kita lihat dengan apa adanya, dengan wajar, bahwa itu semua adalah selalu berubah, semua tidak kekal, itu bisa menimbulkan panya, bisa menimbulkan kebijaksanaan. Sehingga kita tidak melekat kepada badan jasmani, tidak melekati pada badan jasmani, dan juga tidak terlalu melekat kepada batin kita sekalipun. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, jalan Arya berfaktor 8 ini, kalau diuraikan itu memang sangat luas. Ya, diuraikan secara mendetail itu sangat luas. Maka secara garis besar seperti itu. Dan apabila disingkat 8 unsur ini menjadi panya, sila, samadhi. Bagian atas, 2 bagian atas di dalam kategori panya, dalam kelompok panya. Ketiga, 3 di bawahnya, ya ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, kelompok sila. Nah, kemudian di bawahnya lagi, yang 3 lagi, itu usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar atau samadhi benar, itu adalah kelompok meditasi. Maka 8 hal ini sering disebut sebagai panya, sila, samadhi. Sering juga disebut sila, samadhi, panya.
Sila samadhi panya atau panya sila samadhi saling berkaitan. Tentunya kita harus punya panya untuk bisa praktek sila dengan baik. Kalau seseorang ingin praktek sila dengan baik tidak ada panya, itu adalah tidak mungkin. Bahasa lain disebut impossible. Ya, adalah tidak mungkin kalau kita ingin praktek sila dengan baik tapi tidak punya pengertian, tidak punya pikiran yang baik, tidak punya pandangan benar apa itu sila dan lain sebagainya, maka teori dhamma itu penting. Kita harus belajar teori tentang dhamma. Ya, supaya kebijaksanaan kita berkembang, kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, selamanya kita akan menjadi bodoh. Tidak mengerti dhamma dengan baik. Berbuat baik hanya ikut-ikutan. Ya baik juga, masih lumayan, masih mending ikut berbuat baik. Daripada malah berbuat buruk, tapi manfaatnya kecil, hanya ikut-ikutan. Tapi kalau berbuat baik dilandasi dengan pengertian benar, berbuat baik, melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi, dilandasi dengan pengertian benar, melakukan perbuatan baik dengan kesungguhan hati, juga punya cita-cita yang jelas. Karena punya kebijaksanaan. Maka mendengarkan dhamma seperti ini disebut sebagai sutta maya panya. Kebijaksanaan yang dicapai atau yang diperoleh dari mendengar dhamma. Dari mendengar dhamma bisa menumbuh kembangkan kebijaksanaan. Maka para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, di sini ada Dhamma TV ya di Malang. Ini di syuting Dhamma TV ini. Ya, sering-sering mendengarkan dhamma bisa menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, dan juga yang mungkin ragu-ragu, jadi tambah yakin tentang dhamma ajaran Sang Buddha karena mengerti dhamma dengan baik. Nah, kemudian kalau mengerti dhamma dengan baik, ya tentu akan menuntun pikirannya sesuai dengan dhamma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan perbuatan melalui 3 pintu. Pintu ucapan, pintu perbuatan badan jasmani, dan pintu pikiran. Lewat 3 pintu ini, baik atau buruk. Ya, kita sebagai umat Buddha yang ingin maju atau punya cita-cita untuk mencapai kemajuan batin, tentu 3 pintu ini harus kita gunakan ke arah yang baik, ke arah yang positif. Berucap sesuai dhamma atau cinta kasih. Maka di dalam Saraniya Dhamma Sutta juga ditulis di sana. Terdapat 6 hal yang bisa menimbulkan kerukunan. Kita jadi rukun, ya, jadi rukun antara sesama manusia. Kita semua adalah bersaudara. Rukun. Kenapa bisa rukun? Karena saat berucap, ketika berucap dilandasi dengan cinta kasih. Dalam bahasa Dhamma disebut metta waci kama. Berucap dilandasi dengan cinta kasih. Kemudian kita berbuat, melakukan perbuatan dilandasi dengan cinta kasih. Metta kaya kama. Kemudian yang ketiga, ketika kita berpikir dilandasi dengan cinta kasih. Metta mano kama. Ya, berucap dengan cinta dilandasi cinta kasih, berbuat dilandasi dengan cinta kasih, berpikir dilandasi dengan cinta kasih. Nah, dengan demikian tidak akan merugikan orang lain. Kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menolong banyak orang, itu tentu bagus. Kalau nggak bisa menolong banyak orang, tolonglah sedikit orang. Sedikit orang tidak bisa, tolonglah 1 orang. 1 orang pun nggak bisa, tolonglah diri sendiri. Kasihanilah diri sendiri. Ditata hati, kemudian kita berusaha untuk punya pengendalian diri, tidak berbuat buruk. Kalau tidak bisa menolong, tidak mengganggu orang lain, itu juga suatu tindakan yang bijaksana, tindakan yang baik. Kadang-kadang di masyarakat ada orang yang sudah tidak membantu, mengganggu pula. Nah, kan?
Tidak membantu tapi malah mengganggu. Kalau kita tidak bisa membantu tapi tidak mengganggu, nah itu juga. Artinya kalau kita tidak mengganggu orang lain, punya pengendalian diri, punya rem diri. Mengganggu orang lain, menimbulkan masalah dengan orang lain. Tapi kalau diem, mampu mengendalikan diri, sekalipun ada problem yang tidak cocok barangkali, tapi diem, tidak dikomunikasikan, itu tidak jadi masalah kepada orang lain. Nah, ketika sudah dikomunikasikan kepada orang lain, bisa timbul masalah kepada orang lain. Nah, maka para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, intinya kita dianjurkan untuk latihan pengendalian diri. Jalan area berfaktor 8 ini khususnya adalah untuk ke dalam diri kita sendiri masing-masing ya, untuk ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita bisa mempraktekkan dengan baik, dijamin bisa mengatasi duka atau bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Nah, kalaupun suatu saat kita sudah bisa terbebas dari penderitaan, kita harus peduli kepada orang lain. Kan menapaki jalan mulia, bersumbangsih bagi negeri. Setelah bisa menapaki jalan mulia, kita bersumbangsih bagi negeri. Bagaimana bersumbangsih bagi negeri? Ya, sekalipun bisa menolong 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa membantu orang lain, mengentaskan kesusahan orang lain, itu juga sudah termasuk atau dalam kategori membantu negeri kita tercinta. Apalagi kalau kita bisa baksos, ya, misalnya habis pindah patah untuk kita gunakan baksos di masyarakat, untuk orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang membutuhkan, itu mulia sekali. Seperti guru agung sekalipun sudah mencapai arahat, beliau masih membabarkan dhamma kepada masyarakat luas. Hari-hari khotbah selama 45 tahun beliau khotbah, baik itu kepada manusia, kepada dewa, atau juga bukan manusia dan bukan dewa. Karena beliau mempunyai mata batin, mempunyai abinya. Ya, begitu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita menciptakan kedamaian. Kedamaian yang utama adalah kedamaian yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi damai, tenang, bahagia, usahakan itu dalam keseharian, yang tentunya itu adalah dari pengendalian diri. Pengendalian terhadap ucapan, perbuatan, badan jasmani, dan pengendalian pikiran. Maka kita akan menjadi damai, menjadi tenang, menjadi bahagia. Dan begitu pula orang lain. Kalau kita bisa merasakan damai, tenang, bahagia, makhluk lain pun juga ingin tenang, ingin damai, ingin bahagia. Kalau satu dengan yang lain tidak mengganggu, ya, satu sama lain atau satu dengan yang lain itu bisa juga merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, maka terciptalah negeri tercinta ini yang tentu dikatakan sebagai negeri yang penuh kebahagiaan. Ya, itu yang tentu kita harapkan, kita dambakan. Oleh karena itu, mari para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita berusaha untuk praktek dhamma, praktek sila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalaupun misalnya praktek sila kurang banyak, misalnya Pancasila kurang banyak, kita bisa praktek atasila. Atasila kiranya sudah mampu, praktek yang lebih tinggi lagi, praktek samanera sila. Jadi samanera, 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun. Atau kalau sudah mampu jadi samanera, praktek menjadi biku. Jadi biku sementara. Nah, sekarang sudah sering itu di Upasampada.
Upasampada Biku sementara di Wipasana Giratana Gunung Sindur, Bogor. Kemarin pada tanggal 23 Mei mengupasampada 48 biku sementara 2 minggu. Tapi ada juga yang akan lanjut sampai akhir tahun, sampai Desember setelah ulang tahun Sangga. Ada juga yang akan lanjut sampai semampunya. Selama masih mampu akan lanjut. Nah demikian pula saya harapkan para ibu, para bapak ya tentunya, para bapak bisa membagi waktu, meluangkan waktu, sekalipun hanya 2 minggu, kalau bisa latihan menjadi biku, wah itu manfaatnya luar biasa. Guru Agung mengatakan di dalam Dhammapada, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak sesuai dengan sila, atau tidak sesuai dengan dhamma, atau tidak memiliki pengendalian diri, maka sesungguhnya lebih baik hidup 1 hari penuh pengendalian diri. Apalagi bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, wah itu luar biasa. Latihan ya, kita semua latihan. Latihan untuk menjadi baik. Dan itu memang harus ada pengorbanan. Pengorbanan meninggalkan kesibukannya sementara. Nanti balik lagi ke rumah, sibuk lagi. Ya, begitu para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang memang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa membagi waktu dengan baik untuk kepentingan spiritual, untuk kepentingan ke dalam. Setelah kita bisa melakukan kebaikan, kemudian kita bisa membantu orang lain, sama dengan kita bisa menjadi contoh kebaikan. Nah maka oleh karena itulah Guru Agung mengatakan di dalam Dhammapada bahwa jalan mulia berunsur 8 itu adalah terunggul. Kemudian juga 4 kesunyataan mulia itu kebenaran terunggul. Lalu dari semua keberadaan yang ada di dunia ini, keberadaan bisa terbebas dari nafsu ragawi, itu adalah terunggul. Dan dari sekian banyak manusia, ia yang bisa melihat, artinya melihat kebenaran, itulah yang terunggul. Ya, mari kita ikuti petunjuk Guru Agung, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa berbahagia di dalam Dhamma, dalam kehidupan sekarang ini, dan juga kelak di kemudian hari kita bisa mencapai kebebasan. Bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Demikian Romo, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, pesan Dhamma yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, menambah keyakinan, menambah semangat untuk hidup sesuai Dhamma atau praktek Dhamma. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tidak lupa mengucapkan selamat memperingati Trisuci Waisak 2570. Semogalah dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, kita selalu sehat, berbahagia, maju dalam lahiriah maupun batiniah, dan tercapai yang menjadi cita-cita luhur kita. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Acara peringatan detik-detik Waisak 2570 Buddhis Era 2026 diakhiri dengan ritual memandikan rupang Buddha bayi Siddhartha Gautama dengan air dan bunga sebagai simbol membersihkan diri dari kekotoran batin, keserakahan, dan kebodohan. Ritual ini diawali oleh Bhikkhu Sangha, kemudian diikuti oleh para umat. Semoga Waisak tahun ini membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh umat di negeri ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian tadi telah kita saksikan peringatan Waisak 2570 Buddhis Era 2026. Semoga Waisak tahun ini membawa keberkahan dan kedamaian bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di liputan khusus selanjutnya. Saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.